Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdih wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu baina yaday sa'ati basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla la'allakum tuflihun. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Semoga dengan keimanan dan ketakwaan kita dapat memposisikan kita di dalam surganya Allah dan dapat menjauhkan kita dari siksa api nerakanya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam kitab Nasaihul Ibad karya dari Syekh Nawawi Al-Baghdadi ada sebuah kisah tentang Imam Al-Ghazali dan seekor lalat. Kisah tersebut seperti demikian. Suatu kali seseorang bermimpi berjumpa dengan Imam Al-Ghazali yang saat itu sudah wafat atau meninggal dunia. Dalam mimpi itu, orang tersebut bertanya perihal nasibnya pasca meninggalkan dunia ini. Imam Al-Ghazali kemudian menjawab pertanyaan orang itu dengan sebuah cerita bahwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala ia ditanya tentang bekal apa yang ia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali pun menyebut satu persatu semua prestasi ibadah yang pernah dijalaninya di kehidupan dunia ini. Di luar dugaan, Allah Subhanahu wa taala ternyata menolak itu semua amal ibadahnya, kecuali suatu kebaikan ketika bertemu dengan seekor lalat kecil. Dan karenanya ia mendapat kemuliaan dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan dengan lalat yang dimaksud dimulai ketika Imam Al-Ghazali sedang tengah sibuk menulis kitab. Seekor lalat yang haus itu mengusiknya sejenak lalu hinggap ke wadah tinta. Sang imam yang merasa kasihan lantas berhenti menulis untuk memberi kesempatan si lalat melepas dahaga dari meminum tintanya tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Apa pesan yang kuat dalam hikayat Imam Al-Ghazali dan lalat ini? Bahwa sesungguhnya titik tekan dalam ibadah
bukanlah pada berapa banyak yang sudah dilakukan, melainkan setinggi apa kualitas ibadah yang kita jalankan. Islam menitik beratkan pada kualitas, bukan hanya kuantitas. Tentu saja ibadah dengan kualitas dan kuantitas yang besar sekaligus akan lebih utama. Lalu bagaimanakah menjaga kualitas ibadah kita? Pilar pertama yang harus ditegakkan adalah niat. Niat lebih dari sekedar ucapan. Niat adalah kesadaran hati akan arah, tujuan, dan jenis perbuatan yang seseorang lakukan. Ia juga bisa bermakna pondasi dari perencanaan yang bakal dibangun secara bertahap. Di dalam Islam, niat menjadi unsur penentu bagi sah tidaknya setiap ibadah yang dikerjakan. Ingin menjalankan ibadah puasa harus ada niatnya. Demikian pula sholat, haji, umrah, wudu, zakat, sedekah. Seluruh kegiatan itu harus dilakukan secara sengaja dan penuh kesadaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Yang artinya sesungguhnya sahnya setiap amal perbuatan adalah dengan niat. Setiap orang hanya memperoleh dari apa yang ia niatkan. Banyak sekali amal perbuatan sehari-hari yang biasa bernilai biasa. Ketika dimulai dengan niat positif, sebagai contoh menggunakan pakaian, sebagai contoh menggunakan baju, pekerjaan yang sangat lumrah dan biasa dalam kehidupan kita sehari-hari, akan bernilai bermutu bila diniatkan dengan niat yang positif. Misalkan untuk menutup aurat, menjaga kehormatan, melindungi diri dari penyakit dan lain sebagainya. Sebaliknya, banyak pula amalan ibadah yang rutin kita jalankan menjadi buruk lantaran keliru dalam niat. Misalkan sholat berjamaah sekedar untuk menghindari cemoohan orang, sebagai orang yang tidak soleh atau ingin dipuji oleh orang lain, atau zakat, sedekah untuk menarik simpati orang lain, dan banyak sekali contoh-contoh yang lain. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, dalam dua kasus ini memakai pakaian memiliki pahala atau derajat lebih tinggi daripada ibadah sholat, zakat, dan puasa. Inilah yang disebut dengan kualitas ibadah yang ruhnya terhimpun dalam niat seseorang. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim dijelaskan, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husni niyati min a'malil akhirah. Kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah summa yasiru min amalid dunya bi su'in niyat. Yang artinya banyak perbuatan yang tampak sebagai perbuatan duniawi berubah menjadi perbuatan ukhrawi lantaran niat yang bagus. Banyak pula perbuatan yang terlihat sebagai perbuatan ukhrawi bergeser menjadi perbuatan duniawi lantaran niat yang buruk. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pilar yang kedua yang menjiwai amal perbuatan adalah ikhlas. Ikhlas mengandaikan tidak adanya pamrih apapun dalam sebuah perbuatan. Ikhlas bukan berbuat dengan menghitung keuntungan apa yang bakal dia dapat. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita dan berpesan dalam ayatnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Imam Al-Ghazali dalam cerita di awal tadi adalah contoh bagaimana seorang hamba yang tulus dengan fondasi niat dan ikhlas yang kuat. Ia sengaja dengan kesadaran penuh rela menghentikan aktivitas penulisnya dan membiarkan lalat kusir itu meminum tintanya karena rasa belas kasihan. Suatu sifat yang juga Allah miliki sebagai zat yang Rahman dan yang Rahim. Sang imam memberi minum lalat juga tidak dibarengi dengan harapan dan pamrih apapun. Kebaikan itu spontan saja beliau lakukan tanpa motif dan prediksi keuntungan yang bakal ia peroleh. Dengan cara seperti inilah
perbuatan memberi minum yang tanpa remeh ternyata memiliki kualitas yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu li wa lakum fi kitabihil karim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن